Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya di tanah air, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Semoga dalam keadaan sehat, baik pagi ini walaupun dalam kondisi pandemi secara umum. Sahabat, pada pagi ini saya ingin bercerita tentang bagaimana cara sebuah organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi itu banyak sekali macamnya, baik itu organisasi berbentuk perusahaan, baik itu organisasi berbentuk perhimpunan, perkumpulan, ataupun ikatan, persaudaraan, atau paguyuban, apapun lah namanya. Yang penting ada organisasi, adanya orang-orang yang berkumpul di situ dalam satu tujuan. Nah, itu bagaimana cara merealisasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, langkah awal yang harus ditempuh oleh sebuah organisasi agar bisa berjalan dengan baik adalah yang pertama, memiliki perencanaan yang baik. Perencanaan itu menyangkut apa saja yang harus ditetapkan dalam perencanaan itu, yaitu sasaran apa yang ingin dicapai. Yang pertama itu sasarannya apa, tujuannya apa. Nah, misalnya dalam tahun sekarang nih, awal tahun 2021, organisasi itu harus bisa menentukan apa yang akan dicapai di tahun 2021 ini. Harapannya apa, sasarannya apa. Itu merupakan satu tujuan. Kemudian juga harus ditentukan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, langkahnya bagaimana, apa saja langkah yang akan dicapai. Misalnya tahun 2021 ini perusahaan saya harus memiliki sarana prasarana yang lengkap umpamanya. Nah, tahapannya apa? Tahapannya menyediakan ruangan, tahapannya adalah mengadakan sarana prasarana berbentuk meja, alat tulis, dan lain-lainnya. Nah, kemudian juga sesudah tadi menentukan harapan tujuan, kemudian juga menentukan langkahnya apa. Nah, yang ketiga adalah menetapkan indikator-indikator bahwa tujuan dan langkah tersebut sudah tercapai atau belum nantinya. Nah, indikator itu misalnya tadi harapannya memiliki sarana prasarana. Caranya apa? Melengkapi alat-alat sarana yang ada di kantor, yaitu dengan membeli meja, menyediakan kursi. Nah, selanjutnya itu harus ada yang ketiganya, yaitu indikatornya. Indikatornya apa? Indikatornya berarti tersedianya meja, tersedianya komputer, adanya kursi, adanya lemari. Nah, kan seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu kita akan lebih mudah mengukur sudah adakah atau belum. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat adalah menentukan waktunya. Jadi ada timeline-nya atau time schedule kata orang-orang seperti itu. Apabila 4 poin itu sudah bisa ditentukan, itu akan lebih mudah mengontrolnya. Misalnya seperti tadi, ingin melengkapi sarana prasarana, berarti caranya menyediakan, membeli meja, membeli itu alat tulis lainnya. Nah, di dalam kolom ketiga itu kan ada indikatornya disebutkan. Indikatornya apabila ya tujuan tersebut tercapai adalah adanya meja, adanya kursi, adanya map, adanya apa saja disebutkan di situ. Nah, indikatornya apabila tercapai itu yang ada. Nah, itu tuh kapan? Misalnya harus tercapai di bulan Januari atau Februari. Nah, dengan menentukan 4 poin tersebut, kita akan lebih mudah mengontrolnya. Organisasi itu sudah mencapai atau belum. Di saat nanti misalnya dicantumkan bulan Februari yang tadi itu harus tercapainya. Nah, nanti di bulan Februari kita melihat apakah di bulan Februari itu terlaksana atau tidak, terwujud atau tidak, ada tidak benda-benda yang disebutkan tadi itu. Nah, itu cara mudah untuk membuat satu perencanaan, kemudian bagaimana cara mengontrolnya. Dan tentunya ada poin terpisah yang sangat penting juga, yaitu mengevaluasinya, bagaimana tahapan-tahapan tersebut sudah berjalan atau belum. Jadi kalau tadi misalnya di bulan Februari kita mencantumkan kelengkapan sarana prasarana itu Februari, misalnya dikasih kotak, dilingkarin bulan Februari. Nah, kita harus bisa mengeceknya di saat bulan Februari itu sampai, di saat bulan Februari itu berjalan, sudah ada tidak hal-hal yang tadi direncanakan. Nah, apabila terwujud berarti sudah terlaksana apa yang diprogramkan oleh
organisasi tersebut. Apabila belum, itu menjadi evaluasi tersendiri, kenapa tidak tercapai, apakah cara melaksanakannya atau justru sasarannya yang terlalu tinggi dari kemampuan, yang impossible, atau memang tahapannya yang tidak benar. Nah, itu menjadi evaluasi perusahaan. Mudah-mudahan standar minimum membuat perencanaan yang tadi disebutkan ada 4 poin, ada sasaran atau tujuannya, kemudian juga ada tahapan cara melaksanakan atau mencapainya, yang ketiga adalah menentukan indikatornya apa, indikator keberhasilan tersebut, pencapaian tersebut, dan yang terakhir adalah menentukan waktunya, kapan harus dicapai. Nah, yang terakhir secara terpisah harus ada evaluasi untuk mengecek keberhasilan dari salah satu program tersebut. Nah, sahabat semua, itu hanya salah satu dalam bagaimana mengupayakan organisasi itu bisa berjalan. Banyak hal lagi, insya Allah nanti saya akan mencoba sharing kembali. Mudah-mudahan dengan sharing yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita dalam membangun sebuah organisasi. Itu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, kemudian juga bagikan kepada teman yang lain apabila video singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum.